Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hak dan kewajiban kepada orang tua. Orang tua sangatlah banyak berjasa kepada kita. Tentunya kita wajib berbakti kepada orang tua. Nah, ketika kita merasa berat dalam berbakti pada orang tua, maka sikap kita yaitu mengingat, menyadari bahwa kewajiban orang tua sangatlah lebih berat berlipat-lipat daripada kita. Maka kewajiban kita kepada orang tua yang pertama yaitu janganlah berkata kepada keduanya perkataan Yang kedua, janganlah kamu membentak mereka. Yang ketiga, ucapkanlah perkataan yang mulia kepada mereka, lalu rendahkanlah atau tawaduklah kepada keduanya, serta berdoa, wahai Tuhanku, kasihilah kedua orang tuaku, sebagaimana keduanya mengasihi aku di waktu kecil. Kita bisa melihat teladan dari kita bayi, kasih sayang orang tua dulu, terutama waktu kita bayi. Orang tua itu sangat bersusah payah dalam memelihara kesehatan kita, memberi makan, minum, menjaga siang dan malam. Bahkan waktu malam ibu itu rela untuk bergadang demi kita, dan mereka sangat terjaga di saat kita sehat maupun sakit. Dari hal ini kita tahu bahwa tanggung jawab orang tua itu sungguh berat dalam mendidik dan membesarkan kita hingga kita tumbuh dewasa seperti sekarang ini. Sesungguhnya kita harus bersyukur kepada Allah. Allah itu telah menolong kita ke jalan yang benar dengan perantara orang tua kita. Kita bisa mengenal agama ini, kita bisa berada di antara pencari ilmu. Intinya kita bersyukurlah orang tua dalam memberi nafkah kita, tidak pernah berpikir, tidak pelit. Coba bayangkan saja, kita hitung dari orang tua memberi nafkah kita dari bayi hingga sekarang, berapa pengeluaran orang tua. Sebenarnya sekarang kan terutama waktu kita mulai masuk kuliah tuh, banyak sekali uang yang dikeluarkan orang tua. Mereka tidak merasa rugi untuk demi masa depan kita. Bahkan meskipun orang tua itu harus bekerja seharian dengan seluruh tenaganya dan seluruh kemampuannya, beliau kerahkan untuk kita, untuk masa depan kita, untuk kesehatan kita, untuk keberlangsungan hidup kita. Seandainya saja orang tua tidak memberi nafkah, tentu kita tidak akan bertemu dan belajar bersama di antara para pencari ilmu. Jadi setiap orang itu tentunya ingin dirinya dapat mencapai derajat yang tinggi, kedudukannya tinggi dan dicintai Allah, dicintai manusia. Mereka ingin kedudukannya lebih tinggi dari segalanya. Tetapi orang tua itu lebih menyukai bila anaknya mencapai kedudukan lebih tinggi dari mereka, dan anak juga memiliki kehormatan yang lebih mulia daripada orang tuanya. Nah, berikut yang saya sampaikan ada kesimpulan. Ketentuannya dari yang dipaparkan awal hingga akhir. Yang pertama, rezeki ketika kita merasa berada dalam mengabdi kepada orang tua, maka kita mengingat bahwa orang tua itu memiliki kewajiban yang lebih berat berlipat-lipat. Yang kedua, konsisten kepada orang tua. Dalam kitab Wasoya ini, yang pertama kita tidak boleh berkata tidak boleh membentak kepada orang tua. Kita harus berkata yang mulia, bertawadu, dan senantiasa mendoakannya. Yang ketiga, kita mengambil teladan dari bayi
dan kasih sayang orang tua saat kita masih bayi. Kemudian kita harus bersyukur atas perantara orang tua kita bisa dibilang yang benar. Khususnya dalam saat ini kita hidup bersyukur atas antara penuntut ilmu. Hal yang terakhir, orang tua itu lebih menyukai jika derajat kita lebih tinggi daripada mereka.